mboten napa-napa Gus, elek ritek penting majelisan. Lho, krana kok uwangi gelem istiqomah majelisan, istiqomah golek ilmu, pertanda dia itu akan menjadi ahli surga A1. Tenan kuwi infone kok pusat. Duh, sing dawuh udu Kanjeng udu Ikdam lho. Aku mek ngrepek dawuhe Kanjeng Nabi. Mek ngrepek dawuhe Kanjeng Nabi ngono kuwi. Pusat kuwi. Selamat datang di saluran YouTube penuh berkah ini, dengan salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua, amin. Kembali lagi bersama saya di dunia Cakrif, di mana pengetahuan dan hiburan bertemu. Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini, yuk segera subscribe saluran ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari Cakrif YouTube channel. Sekarang, mari kita berkelana bersama dalam berita tentang gaya pengajian Gus Ikdam banyak, guyonan, emang boleh. Bagaimana hukumnya? Bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan. Jaluk nomor, ojo kok kei. Sopo jaluk nomor, ojo kok kei. Sopo jaluk nomor, ojo kok kei. Abah kira jaluk, kek ono. Lah. Gak bahaya ta? Emang bisa? Gaya pengajian Gus Ikdam banyak, guyonan, emang boleh. Bagaimana hukumnya? Seperti dikutip dari liputan6.com. Selama ini kita melihat gaya pengajian Gus Ikdam banyak mengandung unsur guyonan. Banyak yang mengkritik, namun tak sedikit pula yang menyanjungnya. Sosok alumnus Ponpes Al-Falah Ploso ini mampu mengemas dakwah Islam yang sejatinya tidak begitu digandrungi menjadi sesuatu yang sangat menarik. Demikian pula segmen masyarakat yang tidak tersentuh agama, seperti para garangan, misalnya. Berkat Gus Ikdam mereka akhirnya bisa menemukan jalan tobatnya, Sabilu Taubah. Dengan gaya guyonan dan ceplas-ceplosnya ternyata ia mampu menyatukan semua lapisan masyarakat dan ini patut diacungi jempol. Mama Leli. Tapi akhirnya hadir di sini jam berapa tadi? Tadi 4:30, berangkat jam 12. 4:30 berangkat jam 12. Bulet gimana? Oh, iya bulet. Terus perasaannya gimana nyampe ini? Alhamdulillah seneng Gus, ya Allah kepingin meluk aku. Puter. Hup. Tenan toh, aku mah wis cerita karo Gus Asmi. Karo Gus Asmi mang aku cerita, Gus Asmi tas rawuh mang lho. Akan cerita. Kula niku wis sakniki tambah ngoweri Gus, kudu dimplok uang. Lah nek sing mangan semene lho. Ge awakku mek semene, Bib. Nggih to, Bib. Nek awakku sak Habib palit ngono ya wis ngatasi. Sebab pokok permasalahan yang kerap dihadapi bangsa Indonesia ialah rentannya tali persatuan dan kesatuan bangsa. Gus Ikdam mampu membuktikan lewat majelis yang ia dirikan. Terbukti majelis Taklim Sabilu Taubah ini mampu menampung semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Gus Ikdam mampu menyuguhkan nuansa dakwah yang rahmatan lil alamin. Keberhasilan dakwahnya bukan hanya dapat dilihat dari jemaah majelis Taklim Sabilu Taubah yang kini telah mencapai puluhan ribu. Tidak pula hanya dilihat dari jemaahnya yang tumpah ruah ketika menyaksikan pengajiannya di beberapa tempat. Loh, masalahnya aku iyo Bung Karno Pak. Kurane rokok kaya rokokmu watuk. Cik.
iki apa? Iki rokok apa gedang? Berdosa sampun Mas. Coy. Saat berdakwah Rasulullah didatangi perempuan tanyakan surga. Mengutip hidayatuna.com, saat berdakwah, seorang dai memang harus didukung oleh daya kreativitas semisal guyonan karena yang ia hadapi adalah manusia yang kadang kala mudah jenuh. Apalagi yang dibahas mengenai agama, atau kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jika tidak diselingi dengan interaksi atau intermezzo, bisa-bisa jemaah tidur atau bahkan satu persatu bubar. Lantas, apakah dengan begitu diperbolehkan seorang pendakwah yang berdakwah sambil guton? Apakah hal itu tidak mengubah esensi dari isi dakwah yang disampaikan? Mari kita simak kisah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Hasan radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang perempuan tua yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya memasukkanku ke dalam surga." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Ummu Fulan, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh orang yang sudah tua renta." Perempuan itu pun berpaling sambil menangis. Lalu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beritahu dia kalau dia tidak akan masuk surga dalam keadaan sudah tua renta. Sebab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta, lagi sebaya umurnya." Surah Al-Waqiah, 35-37. Hadis riwayat Tirmidzi. Syarat guyonan dalam berdakwah. 1. Tidak berlebihan. Guyonan yang berlebihan akan menjatuhkan kehormatan dalam pandangan manusia. Kehormatan harga diri dalam Islam sama dengan kehormatan darah dan harta. Kesadaran orang untuk tidak mencuri harta atau mencelakai orang lain, belumlah cukup tanpa adanya kesadaran untuk menjaga kehormatan orang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap muslim dengan muslim lain diharamkan darah, harta, dan harga dirinya. Hadis riwayat Muslim. 2. Bukan cacian dan cemoohan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Surah Al-Hujurat 11. 3. Tidak menjadikan guton sebagai kebiasaan. Kesungguhan dan serius adalah karakter pribadi muslim, sedang guton sekadar jeda, rehat dari kepenatan. 4. Isi guton bukan dusta dan tidak dibuat-buat. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa, celakalah. Hadis riwayat Abu Daud. 5. Tidak menjadikan aspek agama sebagai materi guyonan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu, lantaran mereka tobat niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Surah At-Taubah, 65-66. Terima kasih telah menikmati berita tentang gaya pengajian Gus Ikdam. Banyak guyonan, emang boleh. Bagaimana hukumnya? Kami sangat menghargai dukungan dari kalian, para pemirsa setia. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Cakrif YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.